Nama saya Daniel Sabta Gusombing, saya dari kelas 11 IPS 4. Saya dan teman-teman kelompok saya di sini akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang integrasi dan kohesi sosial untuk mewujudkan perdamaian. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi. Pertama, homogenitas kelompok. Masyarakat yang lebih homogen cenderung lebih mudah berintegrasi antara sesama individu di dalamnya karena tidak perlu melakukan banyak penyesuaian. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Makin besar jumlah anggota, makin lambat juga proses integrasi karena makin banyak orang yang perlu menyesuaikan diri. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haidar Ali Muhammad Ben. Saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan yang pertama, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, makin sulit pula integrasi yang terjadi karena belum selesai prosesnya. Anggotanya sudah pergi terlebih dahulu. Yang kedua, efektivitas komunikasi. Makin efektif komunikasi yang terjalin, makin cepat pula integrasinya. Dan itu saya sampaikan. Selamat pagi. Macam-macam integrasi. Yang pertama, integrasi keluarga. Di dalam kehidupan keluarga terdapat anggota-anggota keluarga yang antara anggota satu dan lainnya memiliki peranan dan fungsi. Apabila antara anggota keluarga sudah tidak lagi memerankan peranannya sesuai dengan kedudukannya, maka keluarga tersebut sudah dianggap tidak terintegrasi lagi. Yang kedua, integrasi kekerabatan. Integrasi kekerabatan adalah hubungan sosial yang diikat oleh pertalian darah dan hubungan perkawinan sehingga menghasilkan nilai-nilai, norma-norma, kedudukan serta peranan sosial yang diakui dan ditaati bersama oleh seluruh anggota kekerabatan yang ada. Yang ketiga, integrasi asosiasi atau perkumpulan. Asosiasi adalah satuan sosial yang ditandai oleh adanya kesamaan kepentingan, atau dengan lain berkata dapat dikatakan bahwa asosiasi merupakan perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan minat, tujuan, kepentingan, dan kegemaran. Integrasi masyarakat. J.P. Gillin dan J.L. Gillin dalam bukunya Cultural Sociology mendefinisikan masyarakat sebagai the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes, and feeling of unity are operative. Berangkat dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah satu, kelompok manusia yang menempati wilayah tertentu. Dua, bertempat tinggal dalam waktu yang relatif lama. Tiga, terdapat tata aturan hidup seperti adat, kebiasaan, sikap, dan perasaan kesatuan. Serta yang keempat, rasa identitas di antara para warganya. Integrasi masyarakat akan tercapai jika kehidupan masyarakat tersebut telah terpenuhi semua unsur-unsur yang tadi. Begitupun sebaliknya, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka keadaan masyarakat tersebut tidak terintegrasi lagi. Selanjutnya ada integrasi suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya karena memiliki ciri-ciri yang mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal kebudayaan. Dalam beberapa kepustakaan sosiologi, ditekankan bahwa suku bangsa merupakan kesatuan penduduk yang memiliki ciri-ciri: 1. Secara tertutup berkembang biak dalam kelompoknya. 2. Memiliki nilai-nilai dasar yang termanifestasikan dalam kebudayaan. 3. Mewujudkan arena komunikasi dan interaksi. Dan yang keempat, setiap anggota mengenali dirinya serta dikenal oleh lainnya sebagai satu bagian dari kategori yang dapat dibedakan dengan kategori lainnya. Dan yang terakhir ada integrasi bangsa. Yang disebut bangsa adalah kelompok manusia yang heterogen sifatnya, tetapi memiliki kehendak yang sama dengan menempati daerah tertentu dan bersifat permanen. Ernest Renan lebih menekankan bahwa bangsa terbentuk dari orang-orang yang mempunyai latar belakang sejarah, pengalaman sejarah, dan perjuangan serta hasrat untuk bersatu. Sekian dan terima kasih.